Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Kafi dan juga Prof. Nasaruddin serta Bu Nyai Badriah Fayumi. Bu Nyai tadi sudah digarisbawahi oleh Prof bahwa Al-Quran dan Islam ini datang yukhrijunahum minan dhulumati ilan nur, membawa dari zaman kegelapan ke zaman penuh kecerahan ini. Khususnya bagi ilmu pengetahuan, banyak sekali tadi disinggung oleh Prof, banyak ulama-ulama yang lahir. Dari Bu Nyai sendiri, apakah mencatat ada juga ilmuwan-ilmuwan saintis Islam yang dari kalangan perempuan saat itu? Tafadhal. Iya. Sejak Rasulullah ada, perempuan sudah diberikan hak dan ruang yang sama untuk bisa mengakses ilmu dan sekaligus untuk menyampaikan ilmu. Karena itu kita mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau penyampai hadis termasuk nomor 4 dari 7 penyampai hadis terbanyak. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sifatnya eksklusif yang tidak bisa disampaikan oleh siapapun kecuali oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tidak hanya ahli hadis, tetapi beliau juga seorang yang sangat cerdas, ahli fikih, ahli sastra. Nah, jadi perempuan pada zaman Rasulullah dan zaman-zaman awal Islam itu memang memiliki keilmuan yang luar biasa. Iqra bismi rabbik tadi itu nyambung antara ilmu dan kemudian juga spiritualitasnya. Begitu juga bahkan aktivitas sosialnya. Misalnya kita kenal misalnya ada Nusaybah binti Ka'ab yang menjadi pahlawan melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Nah, cucu Rasulullah. Nah, ketika kita bicara pengumpulan Al-Quran, kita juga jangan lupakan Hafsah binti Umar. Beliau yang menyimpan itu dan beliau seorang hafizah yang mutqinah gitu. Kemudian cucu Rasulullah yang namanya Sukainah. Nah, ada juga ketika kita bicara sufi, kita ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, itu perempuan-perempuan di zaman-zaman keemasan Islam itu sangat luar biasa. Nah, spirit ini penting untuk kita ambil ya, kita teladani terkait dengan nuzulul Quran. Yang pertama dari peristiwanya sendiri. Dari peristiwanya sendiri ada perempuan di sana. Dan perempuan di sana Ibu Khadijah bukan sekedar perempuan, tapi perempuan yang cerdas, intelektual, spiritual, emosional dan sekaligus sosial. Begitulah idealnya perempuan terinspirasi dari nuzulul Quran ini. Kemudian dari ayat pertama yang turun tadi telah disampaikan dengan sedemikian luar biasa oleh Prof. Nasaruddin Umar. Ini juga mengajak, dan ajakan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Dan Rasulullah itu banyak mematahkan stigma atau stereotip yang negatif tentang perempuan dengan hadirnya Islam. Nah, termasuk juga ketika pada saat itu orang menganggap perempuan itu nggak pantas masuk masjid. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan melarang perempuan masuk masjid. Prof. Nasaruddin, pada pagi hari ini kita malah bisa bersama-sama duduk di sini. Dan itu Rasulullah telah sampaikan. Rasulullah telah memberikan waktu secara khusus juga kepada kaum perempuan untuk ngaji. Kaum laki-laki ada bersama dengan laki-laki ada, tapi khusus perempuan juga ada. Artinya sejak awal perempuan dalam Islam itu memang harus berilmu, harus mengambil spirit dari Iqra bismi rabbik itu tadi. Bismi rabbik alladzi khalaqal insana min alaq, berpikir tentang penciptaan dirinya. Kemudian juga harus belajar dengan al-qalam, itu ya, tulisan. Dan tidak hanya itu, laki-laki dan perempuan dengan ayat pertama ini tidak cukup hanya kita itu menjadi reproduksi pengetahuan saja, ilmu kita serap terus kemudian kita sampaikan itu lagi, tetapi kita juga harus melakukan inovasi-inovasi untuk bisa menghasilkan dan memproduksi ilmu-ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat dan tentu sesuai dengan kebutuhan zaman. Itu sebagaimana disebutkan dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Manusia harus menjadi mulia, laki-laki perempuan harus menjadi mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajari manusia apa-apa yang belum tahu. Artinya manusia juga harus memantaskan dirinya untuk bisa diajari oleh Allah hal-hal yang tidak tahu, sehingga manusia harus terus meningkatkan rasa ingin tahunya, semangat belajarnya, semangat melakukan penelitian, semangat melakukan riset, kemudian membaca alam semesta, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Baik, Prof dan juga Bu Nyai Badriah, terkait dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sinkronnya antara ilmu pengetahuan dan spiritual tadi, Prof. Bila kita maknai dan kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang lebih bisa berkenaan dengan kehidupan saat ini, seperti apa, Prof? Bila kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Iya, menarik untuk kita kaji ya. Kenapa Tuhan menggunakan Iqra bismi rabbik? Kenapa enggak bismi rabbik Iqra? Jadi lebih induktif pendekatannya kan. Iqra induktif ya. Kalau bismi rabbik itu deduktif. Jadi ini baru terasa sekarang manfaatnya itu, hikmahnya itu ya, bahwa dalam memperkenalkan agama itu perlu juga melakukan pendekatan induktif. Jangan sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit hadis. Jadi kita juga perlu memperkenalkan juga kondisi real objektif lapangan itu. Maka itu Iqra bismi rabbik. Jadi seolah-olah Al-Quran itu konfirmasi terhadap temuan-temuan sains. Iqra, tapi harus bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu nanti takutnya nanti akan lahir monster. Tapi bismi rabbik tanpa Iqra itu nanti apa yang akan terjadi ya lumpuh lah, tidak ada kemajuan. Prof dan juga Bu Nyai Dr. Badriah, singkat saja di penghujung segmen ini sekaligus closing statement 2 menit, Bu. Ibrah apa dari nuzulul Quran kaitannya dengan wanita ini? Selain tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Nazar begitu sangat luas ya tentang ilmu pengetahuan tentang perempuan, saya ingin menambahkan satu lagi dari proses terjadinya nuzulul Quran itu sendiri yang diawali dengan tahanusnya Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, itu manusia memang penting untuk melakukan refleksi, penting untuk melakukan kontemplasi. Dan disitulah manusia bisa menemukan kesejatian diri, kesejatian hidup. Dan ini juga jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para wali. Apalagi di zaman yang modern sekarang ini, kita penting untuk melakukan refleksi itu. Dan dengan membaca Al-Quran, itu sebetulnya meskipun kita di tengah keramaian, kita sedang diajak untuk berefleksi itu. Apalagi kalau dibaca sendiri, kemudian dengan tadabbur, kemudian dengan merenungkan yang mendalam, insya Allah kita juga bisa mengambil spirit dari nuzulul Quran. Ada kontemplasi dan refleksi di sana. Masya Allah. Kita bertahanus nggak harus di Gua Hiro ya Bu ya. Di saat ini zaman sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan, bisa bertahanus dengan cara itikaf di masjid, qiraatul Quran dan lainnya. Syukran jazilan Prof. Nasaruddin dan juga Bu Nyai Badriah Fayoumi LC telah berbagi perspektifnya, khususnya terkait dengan bagaimana kedalaman makna dari nuzul Quran ini bagi kita umat muslim. Semoga menambah keimanan dan keislaman kita, khususnya meningkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan ini. Saya Hamdan Al-Kafi undur diri. Saya mohon maaf. Allahumma minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh